Halo teman-teman, saat ini saya mencoba merangkum tentang teori-teori yang disampaikan oleh seorang ahli ekonom, yaitu namanya Kenneth Arrow. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Abriman Gulo. Nah, langsung saja pada intinya. Teori-teori yang disampaikan oleh Kenneth Arrow ada 4 macam, yaitu ada model keseimbangan umum, ada teori ketidakmungkinan Arrow, ada teori informasi asimetris, ada teori pertumbuhan endogen. Langsung pada teori keseimbangan umum. Teori keseimbangan umum ini adalah model analisis keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan keterkaitan antar barang dan antar pasar dengan asumsi perfect competitive price system. Terus inti dari teori keseimbangan umum ini yaitu menganalisa tentang perubahan keseimbangan pada suatu pasar terhadap pasar yang lain. Jadi ada hubungannya, ada kita bisa menganalisa terus bagaimana perubahan suatu harga pada suatu pasar terhadap perubahan kuantitas barang pada pasar lain. Jadi kita bisa menganalisanya bagaimana keterkaitan antara pasar dan dengan pasar lain. Terus kita bisa memahami juga terkait dengan bagaimana interaksi suatu pasar. Terus yang selanjutnya kita dapat mengefisiensikannya penggunaan sumber daya ekonomi. Ya misalnya bagaimana sumber-sumber daya ekonomi yang kita gunakan itu kita dapat mengefisiensikannya. Terus kita dapat merefleksikan suatu relasi antara keseimbangan di suatu pasar dengan keseimbangan pasar-pasar lainnya. Terus kemudian dapat digunakan untuk mencari tingkat produktif yang paling efisien. Nah, sama halnya dengan yang tadi dapat mengefisienkan Nah, selanjutnya bagaimana sih relevansi teori keseimbangan umum pada masa sekarang? Nah, sesuai dengan intinya dan juga pengertian teori keseimbangan umum yang sebelumnya, relevansinya pada saat ini yaitu dengan adanya teori keseimbangan umum, setiap perusahaan maupun individu dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Selanjutnya teori kedua yaitu yang disampaikan oleh Arrow, yaitu adalah ketidakmungkinan. Teori ini dalam bukunya berjudul Social Choice and Individual Falls berupaya menelusuri kemungkinan adanya prosedur pengambilan keputusan ideal di mana putusan sosial menjadi kebal terhadap manipulasi koalisi mayoritas. Nah, intinya bahwa teori ini menunjukkan bahwa mustahil bagi pembuat keputusan dalam masyarakat demokratis untuk memenuhi kondisi teori rasional komprehensif. Salah satu kesimpulan dari teori ini adalah bahwa pilihan-pilihan individu tidak dapat diagregasikan melalui prosedur pengambilan suara terbanyak untuk menciptakan keputusan kolektif yang akan menghasilkan solusi tunggal yang terbaik bagi semua kelompok. Nah, relevansi yang bisa kita ambil pada teori ini yaitu pada saat sekarang itu negara-negara banyak menganut sistem demokrasi. Nah, seringkali pada sistem demokrasi itu biasanya melakukan aspirasi itu dengan secara demo lah ya. Terus hal ini menyampaikan aspirasi secara demonstrasi ini pemerintah tidak selalu menyetujui aspirasi tersebut. Mengapa? Karena harus dilihat dampak apa saja terhadap aspirasi tersebut terhadap kepentingan umum. Terus selanjutnya adalah teori informasi asimetris. Teori ini adalah yaitu merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, inti dari teori informasi asimetris ini adalah teori informasi asimetris dikatakan di mana satu pihak lebih mengetahui tentang keadaan suatu barang, pasar ataupun transaksi ekonomi lainnya dibanding dengan pihak lainnya. Ini relevansi yang bisa kita dapat ataupun yang bisa kita temukan pada teori informasi asimetris ini. Misalnya pada sekarang ini banyak kasus-kasus lah ya yang bisa dikatakan kasus penipuan, kasus penjualan jual beli
barang secara online. Nah, contoh jual beli barang secara online ini sering kita dapat sekarang, misalnya ketika kita memesan suatu barang, ketika lihat di HP ataupun di media sosial itu sangat bagus, tapi ketika datang barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di media sosial. Ini salah satu dari dampak dari teori informasi asimetris ya. Terus kemudian adalah teori pertumbuhan endogen. Menurut Arrow, teori ini berperan dalam memulai penelitian teori pertumbuhan endogen yang berusaha untuk menjelaskan sumber perubahan teknis yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sampai teori ini menjadi terkenal, perubahan teknis diasumsikan secara eksogen, yaitu diasumsikan terjadi di luar ekonomi dan di luar dengan model ekonomi yang sama. Nah, inti dari teori pertumbuhan endogen adalah teori pertumbuhan ini memberikan kerangka baru dalam memberikan kerangka teoritis untuk menganalisa pertumbuhan endogen, yakni pertumbuhan gross national income yang persisten yang ditentukan oleh sistem mengatur proses produksi dan bukan dari kekuatan di luar sistem produksi. Nah, teori ini sangat relevan pada sekarang, misalnya dalam pemerintah dalam mengambil keputusan dapat juga melihat faktor-faktor yang memberikan proporsi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam mengambil keputusan itu pemerintah tahu yang mana yang terbaik. Itu adalah relevansi dari teori pertumbuhan ekonomi. Terus juga dapat memberikan dampak yang baik, pendukung lah ya dari orang-orang yang mau meneliti tentang pertumbuhan ekonomi di masa yang sekarang. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pemikiran Kenneth Arrow. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.